بارك عليك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, bagaimana kabarnya hari ini Bapak-bapak? Alhamdulillah, senantiasa kita ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai penggenap keimanan di dalam hati kita. Kita yang meyakini bahwasanya tidak ada satupun kenikmatan yang turun, yang datang dengan hampiri dalam kehidupan kita ini melainkan seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpah selamanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampailah pada kita selaku umatnya, dan kita pun berharap mudah-mudahan kita dihimpun menjadi umatnya Rasulullah dan beristiqomah di jalan sunnahnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Jangan tinggalkan doa ini, jamaah sekalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Uqbah radhiyallahu an, seorang sahabat yang dicintainya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau tinggalkan inda duburis shalah, ketika selesai melaksanakan shalah, untuk meminta kepada Allah dengan doa ini. Allahumma, ya Allah, a'inni, aku meminta pertolongan kepada engkau, ala zikrika, agar aku mudah senantiasa mengingatmu, wa syukrika, dan aku pun meminta pertolongan kepadamu agar diberikan kemampuan untuk senantiasa bersyukur, wa husni ibadatika, dan aku minta pertolongan ya Allah, perbaikilah ibadahku kepadamu. Jamaah sekalian, kebanyakan di antara kita berusaha untuk senantiasa menjaga zikir kita. Dalam untayan-untayan bacaan-bacaan wirid pribadi kita, ada yang mungkin daily, hariannya itu tidak kurang dari 300 kali menyebutkan tasbih, dan yang tidak kurang menyebutkan tahlil sampai 1000 kali. Namun jemaah sekalian, di balik itu kita pun harus senantiasa meminta pertolongan agar diberikan kemudahan untuk berzikir kepadanya. Ketika seseorang dia berzikir, maka zikirnya itu menjadi tameng untuk dirinya dari melakukan hal-hal yang berbau maksiat. Tidak ada orang yang mungkin bisa melaksanakan dan melakukan kemaksiatan apabila dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana zikir, nuju calik zikir, ya. Ketika berkendara zikir, ketika mengantri pun zikir. Karena dengan zikir itulah yang akan membuat diri kita senantiasa berada dalam jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hese ninggalkeun maksiat teh kunaon hese? Karena kurang zikir. Jamaah sekalian, ada satu kisah epik yang terjadi di minggu ini. Jadi ceritanya sederhana sebetulnya. Ada seorang yang sedang mengantri untuk membeli sarapan pagi. Sarapan naon di peserna teh? Sarapan lontong kari, lontong sayur. Ada beberapa orang yang mengantri di situ, di antaranya ada 2 orang bapak-bapak dan ada 1 orang ibu-ibu yang sedang diladangi oleh si penjual. Dan memang satu hal yang lumrah, ya, biasa. Ibu-ibu teh pas nalika nuju di ladangan nyarios kasih emang, saurna, minta tolong ya untuk kuahnya minta diperbanyak. Hayang ditambihan eta kuahna. Ngasera sabaraha porsi bu? Saporsi wae, tapi kuahna nu seueur nya mohon mangga bu. Teras di ladangan ku si aana teh. Oleh si penjual diladangin, bahkan 1 porsinya dibuat utuh dan ditambahkan 1 plastik yang berisi kuahnya saja. Keresekan weh, pasikeun 10 ribuan da saporsina. Hatur nuhun mohon sami-sami bu. Nah, setelah kejadian itu ternyata ada 2 orang bapak-bapak itu saling bercakap. Dah biasa, emak-emak kitu sana. Lamun unggal meser teh hoyong di embohan, pengen dikasih lebih, tapi mayarna mah sakitu-kitu keneh. Kebiasaan sana gitu. Seorang bapak-bapak yang satu laginya terdiam saja, senyum gitunya mendengar celotehan dari temannya ini. Tapi siapa sangka jamaah sekalian, ternyata si penjualnya itu
memberikan respon, mengungkapkan, "Pak, punten, ibu-ibu yang datang tadi dan meminta tambahan kuah itu adalah seorang guru honorer SD dan dia adalah guru dari anak saya. Apa yang dia minta dari kuah itu tidak seberapa dibandingkan ilmu yang dia berikan kepada anak saya. Ditambah si ibu itu hidup sebatang kara, sudah tidak punya suami, suaminya sudah meninggal, dia punya 4 anak yang masih kecil-kecil. Makanya hal itu tidak apa-apa untuk saya dibandingkan jasanya kepada anak saya. Dikit-dikit si bapaknya cicing mayar tos yang ngaleos." Kisah sederhana ini jamaah sekalian memberikan satu gambaran. Yang pertama, tong gampang teuing suudon kabatur. Jangan mudah untuk menjudge sesuatu yang tanpa kita ketahui bagaimana hakikatnya. Karena itu teh gampang gitu nyapanya. Ningali gitu langsung di komen, ningali gitu langsung di komen, dan itu seakan-akan sudah menjadi kebiasaan kita. Selalu mengomentari sesuatu yang terjadi padahal kita belum tentu tahu apa sebenarnya yang terjadi. Dan yang kedua apa jamaah sekalian? Menghormati terhadap orang yang punya ilmu. Walaupun stratanya, posisinya hanya sebagai guru honorer biasa, tapi tetap sebagai seorang wali di sini dari anak yang diajari dia memberikan takriman wa ta'ziman terhadap guru tersebut. Nah, jadi jamaah sekalian, kembali lagi, kenapa si bapak-bapak tadi bisa langsung ngomen seperti itu? Karena dia tidak mentamengi dirinya dengan zikir kepada Allah. Coba kalau misalkan pas ngantri bari zikir mah moal kepikiran aya emutan-emutan gitu. Fokus aja dengan zikirnya. Ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pokoknya mah jamaah sekalian, ini wasiat Nabi, jangan sampai tinggalkan sholat yang kita lakukan melainkan setelahnya pasti dibacakan doa ini. Minta pertolongan sama Allah agar mudah zikir, mudah bersyukur, dan juga memiliki ibadah yang baik. Dan selanjutnya doa yang kemarin diajarkan Nabi, ini Nabi senantiasa ucapkan sebagai perlindungan untuk siapa? Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, cucu tercinta Nabi. Dan ini pun merupakan doa agar dijauhkan dan terhindar dari godaan setan. Pertama itu. Dan yang kedua pun bisa dijadikan sebagai benteng kita dari pandangan buruk orang lain ataupun ain mata sakti nu kamari dibahas. Coba ikuti Pak. A'udzu bi kalimatillahi at-tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di dalamnya kita meminta perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna dari apa? Godaan setan, wahamah, dan dari binatang-binatang yang beracun, wa min kulli ainin lamah, dan dari pandangan pengaruh ain yang buruk. Baca ini Pak, baca ini Pak. Bisa juga ini kita bacakan kepada anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita yang masih kecil. Doa ini didawamkan, ya. Dan Nabi Muhammad SAW pun pada saat terkena sihir, ya, beliau setelah itu mendapatkan wahyu mengenai firman surah Al-Falaq dan surah An-Nas, dan diikutsertakan dengan membaca ini, khususnya tidak pernah ditinggalkan ketika waktu petang dan juga subuh. Nah, jadi petang baca ini, subuh juga baca doa ini. Baik jemaah sekalian, sebelum kita lanjutkan lebih dalam mengenai tafsir yang akan kita bahas mengenai surah Al-Falaq ini, kita akan terlebih dulu bacakan surah Al-Falaq dari ayat pertama sampai ayat terakhir secara terpimpin. Boleh saya satu kali bapak-bapak mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin ya Allah rabbal alamin. Bapak sekalian, yang pertama yang harus kita perhatikan, di setiap penghujung ayat di surah Al-Falaq, Allah Subhanahu wa taala berikan bacaan huruf qalqalah. Ini menariknya Al-Qur'an, Pak. Ya, salah satu keindahan bacaan di dalam surah Al-Falaq, di ayat 1 qalqalahnya muncul dengan huruf qaf. Ayat kedua qaf, ayat ketiga ba, ayat keempat dal, dan ayat kelima dal. Seluruhnya harus wajib kita pantulkan bacanya manakala waqaf atau berhenti. Kecuali Bapak kalau mau bacanya secara wasol. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri, tekengeng gitu teh. Falaq min, aiteun diwasol tapi napasnya tidak diputus. Ya, aiteun diwasol tapi bacaannya seperti diputus, qalqalahnya muncul. Jangan, kalau mau disambung ya disesuaikan dengan harokatnya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Oke, jadi kalau disambung huruf ujungnya dibunyikan. Yang kedua, jamaah sekalian, dari ayat kedua sampai dengan ayat terakhir seluruhnya muncul ikhfa hakiki. Makanya jangan terlalu cepat baca Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri. Harus ada kesempurnaan di dalam fasahatul lisan membacakan ikhfa hakiki. Di mana ikhfa hakikinya, Pak? Semuanya sama posisinya, min syarri, min syarri, min syarri. Ya, nun sukun bertemu dengan huruf shin. Ya, kalau masuk dalam klasifikasi ikhfa hakiki itu terbagi jadi 3. Ada yang pertama bunyi angnya sangat kuat dengungnya, ada yang kedua biasa-biasa saja, dan yang ketiga asal saja. Ya, jadi ayanu banget ada yang lebih dominan ke huruf nun. Kalau di sini medium, Pak, kelasnya, Pak. Huruf shin itu termasuk ke dalam yang ausat ataupun di pertengahan. Min syarri, enggak terlalu min syarri. Tapi tos didengungkeun oge atau sae komode barijeng ditahan. Walaupun misalkan tidak sempurna dalam angna badai dengung pisan pertengahan atau hanya lemah dengungnya, tidak jadi masalah. Yang jelas harus ikhfa, artinya samar. Selanjutnya sama, ada huruf ro yang ditasydid. Kade jangan ragu untuk menekan bunyi ro. Syarri ma khalaq, syarri ghasiqin, syarrin, syar ada tekanan. Min syarri ma, jangan terlalu cepat dalam mensyiddahkan, mentasydid huruf ro. Jeung nu kadua, huruf ro-nya tidak dibaca tafkhim alias tidak tebal, melainkan tartib. Kaidah nomor berapa tarkiknya, Pak? 1. Nomor 1, karena ro-nya langsung dengan kasroh. Jadi bapak-bapak baca huruf ro-nya jangan tebel-tebel. Abong kene hoyong pasih
abdul kene supados abdol jadi syarri, jangan. Senyum aja, syarri. Oke. Natural saja karena roknya tipis. Selanjutnya apalagi jamaah sekalian? Di sini di ayat yang keempat kadang suka lupa. Lupa apa? Menahan gunnah. Wa min syarrin kade syarrin teh kada ditahan heula Bapak. Tidak cukup hanya ditekan syarrin naffa. Tahan dulu. Syarrin naffatsati fil 'uqad. Pakai ain bukan pakai hamzah. Fil uqad. Lepat. Pakai ain ya. Jadi di situ memakai huruf ain disambung dengan qaf. Ya, selanjutnya di ayat kelima hasidin idza hasad, mirip dengan ayat ketiga, ada bunyi izhar halqi. Kalau di ayat ketiga ghasikin idza waqab, ayat kelima mah hasidin idza hasad. Izhar itu cluenya dibaca dengan jelas. Ditahan tidak Pak? Kalau yang dilebur namanya idgham. Idghamnya dibagi dua, lebur tahan jadi diguna. Lebur tidak ditahan menjadi. Kalau yang dibaca M itu hukum apa? Iya, iqlab dirubah dari N nun menjadi M, itu iqlab. Nah, gitunya banyak. Baik, saya rasa untuk pembacaannya insyaallah mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa lebih fasih dan tartil, khususnya dalam membacakan surah Al-Falaq ini. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala membuka suratul Falaq dengan sebuah pernyataan dan perintah kepada Nabi, "Qul," katakanlah wahai Muhammad. Ya, jadi ini saking otentiknya Al-Quran sampai-sampai Nabi Muhammad SAW itu betul-betul mengucapkan apa yang diterima olehnya. Walaupun ini bentuknya perintah kan, "Qul," katakanlah. Miwarang kasaha, miwarang ka Nabi Muhammad. Mungkin kalau misalkan langsung a'udzu birabbil falaq, itu pun tidak masalah. Karena apa? Qulnya itu adalah perintah. Isinya mana? A'udzu birabbil falaq. Jadi suruh nyebutkeun naon? Suruh nyebutkeun a'udzu birabbil falaq. Tapi saking Nabi Muhammad itu sebagai seorang yang tabligh, yang betul-betul sempurna dalam menyampaikan risalah, sampai-sampai kulna wege diikut sertakan, Pak. Jadi kalau memandang lebih dalam, itu sebetulnya bukti keotentikan orisinilitas dari Al-Quran, ayat kul teh. Kalau misalkan saya perintah ke Ariski sebatkeun hari besok libur, Ariski nyebutkan aku maha, langsung aja hari besok libur, nggak usah nyebutkan ti abdi, sebutkan Ariski hari besok libur, sebutkannya pasti nggak disebutkan lagi sama Kang Rizki. Inilah bentuk bahwasanya Nabi Muhammad itu betul-betul menyampaikan seutuhnya, nggak ada yang dikurang, nggak ada yang ditambah-tambah, sampai ke titik komanya pun tidak ada. Ya, Qul, katakanlah wahai Muhammad. Apa item yang diungkap di sini? A'udzu birabbil falaq. Pakai hamzah baru pakai ain. A'udzu. Ya, a'udzu. Artinya a'udzu itu aku berlindung. Ini fi'il mudhari ma'lum. Dhamirnya ana, pakai huruf hamzah depannya. A'udzu, aku berlindung. Berlindungnya kepada siapa? Meminta perlindungannya birabbil falaqi, kepada Rabb yang memiliki, yang menjaga dan menguasai al-falaq. Al-falaq itu kalau dalam terjemahan Kementerian Agama itu waktu subuh ataupun fajar. Kunaon teu langsung birabbil fajri atau birabbis subhi, tapi pakainya falaq. Ternyata jamaah sekalian, makna falaq di dalam bahasa Arab itu cukup luas. Ada ilmu namanya ilmu, tapi eta mah ku kaf Bapak.
Falak itu mah ilmu falak pakai huruf kaf, ini mah pakai qaf. Jadi beda server, beda makna. Kalau falak artinya tatanan, rotasi, perputaran alam semesta. Kalau dalam istilah kita mah ilmu astronomi, ilmu falak tapi ku huruf kaf, ini mah pakai qaf. Kalau falako artinya kalau secara bahasa itu qat'un, potongan-potongan. Nah, tina potongan ka waktu subuh, ka waktu fajar, ieu teh kumaha nafsirkeunna. Ini maknanya jamaah sekalian, bahwasanya Allah memotong kegelapan malam dengan terbitnya sinar mentari itu manakala di waktu subuh. Maka disebut falak dimaknai dengan subuh. Jadi falak itu potong, Pak, artinya Pak, terputus. Allah memutus dan memotongkan malam yang begitu gelap dengan apa? Dengan sinar mentari yang mulai muncul di timur bumi. Keluar tuh disebut dengan falak, potongan waktu yang membedakan antara malam dan juga hendak menyingsingnya fajar. Itu falak. Jadi tidinya hingga akhirnya para mufassirin menyebutkan falak itu waktu subuh. Tapi menarik jamaah, kalau baca kitab tafsir Al-Qurtubi, makna dari Imam Ad-Dhahhak itu menyebutkan falak itu bukan bermakna waktu subuh saja, tapi falak itu adalah satu tempat di mana wadin fil jahannam. Wadin itu satu lembah yang ada di neraka jahannam. Jubun jahannam. Jubun itu adalah lubang yang mendasar yang sangat dalam yang ada di jahannam. Kok bisa seperti itu? Para mufassirin tentunya memiliki interpretasi makna dengan keluasan ilmu yang mereka miliki. Karena falak artinya potongan-potongan seperti itu jemaah. Jadi maknanya di sini adalah Allah, Rabb yang memiliki kekuasaan apa? Sampai ke dalam jahanam, yang ada di dalamnya pun adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jemaah sekalian, pertama fadilahnya apa? Meminta perlindungan dan pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ngurus manusia, ngurus alam semesta saja Allah mampu. Jangankan alam semesta, dunia yang fana, sampai ke jahanam saja itu Allah yang mencipta. Maka tidak ada satupun elemen yang terkuat, zat yang lebih kuat dibandingkan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta perlindungan sama manusia, hakikatnya manusia dimampukan untuk melindungi itu adalah kersaning Gusti Allah. Kita melindungi anak, kitanya sendiri punya kekuatan power untuk melindungi. Dari siapa diberinya? La haula wala quwata illa billah. Jadi hakikatnya maka Allah. Namun di sini bukan berarti kita tidak boleh meminta perlindungan kepada makhluk dalam arti hal-hal yang memang manusiawi, fitrah kemanusiaan. Contoh apa? Contoh jamaah sekalian, ketika Nabi Muhammad SAW itu melakukan kongsi, persetujuan, kontrak untuk saling menjaga antar suku dan bangsa. Ketika Nabi Muhammad SAW itu diserang di dalam pertempuran perang yang disebut dengan Al-Ahzab. Banyak Pak, sekutu-sekutu orang-orang Quraisy untuk menyerang kaum muslimin pada saat Nabi sedang berada di Madinah. Orang Quraisy itu bersekongkol, berkongsi dengan siapa? Dengan orang-orang yang di Madinah sendiri dari kalangan Yahudi. Mereka bersekongkol dengan orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah untuk menyerang Nabi Muhammad dan umat muslim. Setelah itu suku mana lagi yang diajak untuk berkongsi? Suku Ghatafan. Pada saat itu Nabi punya kekuatan sedikit, hingga akhirnya dibuatlah parit-parit untuk menjaga keamanan dan stabilitas Madinah pada saat itu. Namun ternyata bagaimana jemaah? Ada orang-orang yang dipercaya oleh Nabi dijadikan delegasi dari kalangan kaum muslimin untuk datang ke suku Ghatafan, karena tahu suku Ghatafan mah menyerang itu bukan ada dorongan kebencian kepada umat muslim, nggak ada urusan sama umat muslim, cuman diajak ke orang kafir di kunaon karena di pasian artos ceces ku harta.
Nanti kalau kamu ikut nyerang saya akan berikan hasil berapa persen, komisi berapa persen. Makanya mereka mau, kalau istilah sekarang mah, pembunuh bayaran lah gitu. Hingga akhirnya Nabi dengan kecerdikannya mengutus seorang sahabat datang ke suku Ghatafan. Suku Ghatafan pada saat itu diberikan iming-iming oleh Nabi Muhammad SAW hasil panen kebunnya warga dan masyarakat Madinah, yang diketahui bahwasanya jumlahnya itu sangat besar sekali. Kurma kan, perkebunan kurma kalau kita berangkat umroh di mana Pak? Madinah. Dari dulu memang menjadi lumbung pertanian yang sangat subur. Hingga akhirnya Ghatafan itu tergiur karena selama 5 tahun atau bahkan 3 tahun berturut-turut hasil panen dari kurma dan juga hasil ladang yang lainnya 70% disiapkan untuk Ghatafan. Dan itu menandingi tawaran yang diberikan dari orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya apa? Minta perlindungan kepada suku Ghatafan. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Bukankah harusnya meminta perlindungan hanya kepada Allah? Betul, hakikatnya minta perlindungan kepada Allah. Tapi secara batasan-batasan kemanusiaan kita pun boleh meminta perlindungan kepada manusia ya, asalkan apa? Kita yakin orang itu mampu untuk melindungi kita. Batas dan wajar hal yang